Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan, dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran fikih pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita bertemu dan mengikuti pembelajaran melalui daring, semoga semangat kita dan tekad kita akan terus ada sampai akhir pelajaran nanti. Baiklah, kita mulai pembelajaran fikih pada hari ini yang akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam zakat dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketentuan dalam zakat. Zakat. Ketentuan dalam zakat yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Apa sih zakat itu? Zakat secara bahasa berarti tumbuh, suci, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah fikih yaitu sesuatu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Sudah paham? Jadi zakat itu wajib dibayarkan bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun zakat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Macam-macam. Apa saja macam-macam zakat itu? Macam-macam zakat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Dan yang kedua adalah zakat mal. Pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang dibayarkan berupa bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di sini disesuaikan dengan bahan makanan pokok penduduk setempat. Seperti contohnya gandum, beras, dan lain sebagainya. Zakat fitrah dibayarkan pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bisa dimengerti pada Hari Raya Idul Fitri, bukan Hari Raya Idul Adha, beda ya. Selanjutnya, tujuan pemberian zakat fitrah yaitu untuk mensucikan jiwa muzaki. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta tertentu yang telah mencapai satu nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Jadi beda antara zakat fitrah dan zakat mal. Terus kemudian zakat mal diberikan dengan tujuan membersihkan harta dari hak-hak anak yatim. Sedangkan zakat fitrah tadi tujuannya yaitu
membersihkan jiwa muzaki atau pemberi zakat. Jadi beda antara zakat fitrah dan zakat mal. Bisa dimengerti ya. Terus selanjutnya yang ketiga kita akan membahas mengenai dalil. Dalil zakat. Dalil zakat bisa dibuka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'a ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ada dalil lain tentang zakat bisa dicari sendiri di rumah. Yang poin selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan zakat. Ketentuan zakat ini bisa mencakup yang pertama, rukun zakat. Yang kedua, syarat. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika kita akan berzakat. Sama seperti syarat. Syarat juga harus dilakukan ketika kita akan berzakat. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah apa? Ada yang mengerti? Rukunnya adalah niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ada barang yang akan diberikan. Yang ketiga adalah ada seorang pemberi atau muzaki. Yang keempat adalah ada yang menerima atau mustahik. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Selain orang Islam tidak berhak untuk berzakat. Yang kedua adalah bertemu dengan Ramadan. Di sini ini hanya untuk syarat zakat fitrah. Pertama, Islam. Yang kedua, bertemu Ramadan. Jadi orang yang berzakat fitrah itu kan dibayarkan ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah kelebihan harta. Yang selanjutnya yaitu makanan pokok. Maksudnya itu makanan pokok itu makanan pokok penduduk setempat seperti yang dijelaskan tadi. Terus menginjak ke poin berikutnya, yang kelima, kita akan membahas mengenai golongan penerima zakat. Golongan penerima zakat. Ada berapa? Kira-kira ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan. Ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah fakir. Kemudian miskin. Yang ketiga adalah amil atau petugas zakat. Yang keempat adalah mu'alaf.
mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah riqab. Keenam, gharim. Ketujuh, sabilillah. Kedelapan adalah ibnu sabil. Dari 8 golongan ini yang berhak menerima zakat, bisa dilihat di dalam masyarakat banyak orang yang fakir, miskin, terus ada yang baru masuk Islam dan lain-lainnya yang termasuk 8 golongan penerima zakat. Selanjutnya adalah macam-macam harta yang harus dizakati atau termasuk zakat mal. Yang keenam adalah zakat mal. Zakat mal, harta yang wajib dizakati itu apa? Berupa apa? Emas, perak. Terus selanjutnya zakatnya berapa? Nisabnya itu loh 2,5%. 2,5%. Terus kemudian hasil tanaman, ini untuk zakat mal untuk emas dan perak. Emas ya, untuk emas 2,5%. Kemudian selain emas dan perak, harta yang wajib dizakati yaitu tanaman hasil pertanian, perkebunan, atau tanaman pokok yang ditanam di dalam pendudukan tersebut. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang hikmah. Hikmah zakat. Ayo, apa saja hikmah zakat? Hikmah itu kayak manfaat kita mengeluarkan zakat, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain di sekitar kita. Hikmah yang pertama adalah zakat bisa menjadi salah satu solusi ekonomi, peningkatan ekonomi di dalam masyarakat. Yang kedua, zakat dapat membersihkan harta dari hak-hak kaum miskin. Yang keempat adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya yaitu sudah selesai, kita sudah belajar tentang ketentuan zakat, semua sudah kita pelajari. Kemudian untuk materi atau bab-bab yang belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Di dalam kolom komentar nanti dituliskan nama, absen, dan kelasnya ya, masing-masing semua. 3 pertanyaan yang kalian nanti bisa ikuti dan menulis jawabannya di kolom komentar. Pertanyaan dari keseluruhan ini, yang pertama adalah, ini tadi kan syarat wajib zakat fitrah. Kemudian tugas kalian adalah mencari syarat wajib zakat mal. Kemudian tugas yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah mencari pengertian dari 8 golongan penerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, dan mu'alaf. Berarti 8 golongan. Nanti dicari apa pengertiannya dari masing-masing 8 golongan ini ya. Ada bedanya, ada kesamaan atau kemiripannya, nanti dicari. Terus yang ketiga adalah kita mencari hikmah. Hikmah itu pasti sangat banyak. Hikmah dalam pembayaran zakat, hikmah itu manfaat. Nanti ketiga pokok bahasan ini, ketiga pertanyaan ini kalian cari di rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ada bermanfaatnya bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.